Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jalan-jalan ke Pulau Seribu, jalannya bersama anak dan istri. Selamat siang Bapak dan Ibu, jumpa lagi bersama kami di webinar GASI. Selamat siang Bapak dan Ibu, GASI The Payroll Service Specialist, penyelenggara penggajian. Sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang berkenan menghadiri webinar kami hari ini. Kami melayani 109 klien terkemuka di Indonesia. GASI memiliki repositori pengetahuan penggajian yang ingin kami bagi melalui GASI webinar yang kami rencanakan akan kami lakukan secara berkala. Dan topik webinar pada hari ini adalah isu yang selalu menjadi perbincangan di komunitas penggajian, yakni dampak integrasi NIK sebagai MPWP. Telah hadir bersama saya Wilda, Garin, dan Rahmat selaku narasumber, serta saya dan Reni selaku moderator. Dan bersama kita akan kupas tuntas hari ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelum pertanyaan perdana saya ajukan ke rekan saya, atau ke narasumber, mohon Bapak dan Ibu berkenan izinkan kami rampungkan penjelasan terlebih dahulu sebelum kemudian kami buka sesi tanya jawab. Namun, mohon Bapak dan Ibu juga dapat menuliskan pertanyaan hingga saat ini pada kolom chat room dan nanti di sesi tanya jawab kami akan pilih pertanyaan yang terbanyak ditanyakan Bapak Ibu untuk kami dahulukan jawab, dan pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang tidak sempat kita kupas tuntas hari ini, kami dengan senang hati akan kami jawab pada kesempatan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama. Jadi silahkan Bapak dan Ibu tuliskan pertanyaan di kolom chat room. Lebih banyak pertanyaan akan menjadi lebih mudah bagi kami untuk memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Kami mohon izin mengingatkan juga kepada Bapak dan Ibu bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang menghadiri webinar kami sekurang-kurangnya 1 jam. Jadi kami berharap Bapak dan Ibu berkenan untuk terus mengikuti webinar kami hingga akhir. Baik, langsung saja kita akan membahas materi webinar pada hari ini dengan dibuka pertanyaan perdana yang akan saya ajukan ke rekan saya Wilda. Halo, selamat siang Wilda. Iya, siang Feby. Baik, Wilda, untuk membahas webinar hari ini terkait dengan integrasi NIK menjadi MPWP, untuk pertanyaan pertama adalah apa yang harus dilakukan untuk melakukan integrasi NIK menjadi MPWP dan apa sih tujuan dari integrasi ini? Silakan. Ya, terima kasih Feby. Jadi Bapak dan Ibu, untuk integrasi NIK menjadi NPWP ini dilakukan dengan cara melakukan pemadanan NPWP dan NIK. Hal tersebut merupakan upaya untuk membentuk data basis pajak. Dan bagi Bapak dan Ibu, untuk melakukan integrasi NIK menjadi NPWP ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dan juga dapat memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efisien dan efektif, serta dengan adanya integrasi NIK menjadi NPWP ini dapat mendukung kebijakan Satu Data Indonesia. Demikian Bapak dan Ibu. Baik. Terima kasih Wilda untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, yang kita bisa ambil tadi tujuan dari integrasi NIK menjadi NPWP ini untuk mewujudkan administrasi perpajakan yang efisien dan efektif. Yang dimana yang tadinya kita memiliki dua kartu yaitu KTP dan NPWP dengan nomor yang berbeda, sekarang untuk NIK sudah dapat digunakan menjadi administrasi wajib pajak yaitu MPWP. Baik, Wilda, untuk pertanyaan selanjutnya, jadi dari integrasi NIK menjadi MPWP ini sudah diluncurkan oleh pemerintah dan bolehkah diinfo kapan mulai berlaku integrasi NIK menjadi NPWP-nya? Silakan.
Iya, baik Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya untuk integrasi NIK menjadi NPWP dan juga penggunaan NIK ini sudah mulai digunakan sejak 14 Juli tahun 2022. Hal ini sesuai dengan PMK 112 PMK 03 tahun 2022. Dan pada aturan tersebut pula dijelaskan bahwa NPWP format 15 digit dapat digunakan hingga 31 Desember tahun 2023 atau dapat dikatakan per 1 Januari 2024 NPWP 16 digit sudah digunakan. Kemudian di akhir tahun 2023 atau tepatnya di bulan Desember tahun 2023 diterbitkanlah PMK 136 tahun 2023 sebagai perubahan dari PMK 112 PMK 03 tahun 2022 dan pada aturan tersebut dijelaskan bahwa wajib pajak yang belum melakukan perubahan data atau identitas dengan statusnya belum valid dapat menggunakan NPWP 15 digit sampai dengan 30 Juni 2024 atau bisa dikatakan per 1 Juli sudah menggunakan NPWP 16 digit. Kemudian per 6 PJ 2024 diterbitkan. Dan setelah per tersebut diterbitkan dijelaskan bahwa per 1 Juli 2024 terdapat 7 layanan perpajakan yang sudah berbasis NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit dan juga NITKU. Namun, jika sistem perpajakan administrasi lainnya belum siap, maka NPWP 15 digit ini masih dapat digunakan hingga akhir tahun 2024 atau tepatnya di tanggal 31 Desember tahun 2024. Selain itu, terdapat pula siaran pers SP21 tahun 2024 yang juga menginformasikan bahwa jumlah layanan administrasi yang berbasis NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit dan NITKU yang tadinya per 1 Juli sudah diterbitkan 7 layanan perpajakan akan terus mengalami penambahan secara bertahap dan akan diinformasikan penambahan jenis layanan tersebut yang sudah mengakomodasi NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit maupun juga NITKU. Kemudian, pada tanggal 19 Juli, DJP menginformasikan melalui pengumuman nomor 23 PJ 2024 bahwa per tanggal 20 Juli 2024 terdapat penambahan 7 layanan perpajakan yang sudah berbasis NIK sebagai NPWP. Sampai tanggal 3 Agustus tahun 2024 terdapat informasi kembali dalam pembaharuan ketiga mengenai daftar layanan perpajakan berbasis NPWP 16 digit dan NITKU. Ini terdapat tambahan 9 layanan perpajakan yang sudah berbasis NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit dan juga NITKU. Sehingga per tanggal 3 Agustus tersebut sudah terdapat 23 layanan administrasi yang berbasis NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit dan juga NITKU. Dan jumlah layanan administrasi yang berbasis NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan juga NITKU ini juga masih akan terus mengalami penambahan secara bertahap dan akan diinformasikan penambahan jenis layanan yang sudah mengakomodasi NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan juga NITKU. Demikian Bapak dan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Wilda untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, pertanyaannya kapan sih mulai berlakunya integrasi NIK menjadi MPWP? Tadi sudah disebutkan oleh rekan saya Wilda bahwa di PMK 112, PMK nomor 3 tahun 2022 bahwa untuk MPWP 16 digit atau NIK ini sudah dapat digunakan dari 1 Januari 2024. Namun untuk MPWP yang 15 digit atau MPWP yang versi lama atau yang sebelumnya itu masih bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2024. Kemudian tadi juga disebutkan terdapat beberapa layanan perpajakan yang masih berkembang yang tadi secara total sudah ada 23 layanan perpajakan yang sudah menerapkan MPWP versi baru dan masih akan terus berkembang seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, masih bersama dengan Wilda. Tadi sudah dijelaskan mengenai background dari integrasi ini atau pemadanan ini. Kemudian tadi juga sudah disebutkan peraturan-peraturannya. Nah, sekarang dari sisi wajib pajak, bagaimana cara melakukan pemadanan NIK menjadi MPWP ini, Wilda? Silakan.
Ya, baik Bapak dan Ibu. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang masih ingin melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP dapat melakukannya dengan yang pertama, Bapak dan Ibu dapat mengunjungi laman DJP online di djponline.pajak.go.id. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa memasukkan akun dari DJP Bapak dan Ibu, yaitu masukkan akun NPWP-nya, kemudian kata sandi, dan juga kode captcha-nya. Setelah itu bisa klik login dan akan muncul tampilan seperti tampilan di layar. Di sini Bapak dan Ibu bisa mengklik tab profil, kemudian setelah muncul interface berikut, pada bagian data profil, Bapak dan Ibu dapat memastikan NIK yang terisi pada tab ini sudah terisi dengan NIK Bapak dan Ibu yang sesuai. Kemudian juga bagi Bapak dan Ibu yang sudah berstatus suami dan istri dan memiliki kewajiban perpajakan yang digabung, maka untuk sang suami dapat memastikan pada tab anggota keluarga bahwa seluruh daftar anggota keluarga dari sang suami tersebut sudah terinput pada tab tersebut. Kemudian, kita dapat mengklik validasi, setelah itu akan muncul pop-up informasi data berhasil ditemukan. Lalu Bapak dan Ibu bisa mengklik OK, dan apabila berstatus valid, maka NIK Bapak dan Ibu sudah dapat digunakan sebagai NPWP. Demikian Bapak dan Ibu. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi Wilda untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu apabila wajib pajak ingin melakukan pemadanan tadi sudah dipaparkan oleh Wilda. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengunjungi laman djponline.pajak.go.id. Kemudian Bapak dan Ibu bisa login terlebih dahulu menggunakan NPWP, kemudian kata sandi dan juga memasukkan kode captcha. Nah, setelah Bapak dan Ibu masuk, Bapak Ibu akan ditampilkan beberapa tab ya. Dan Bapak dan Ibu bisa mengklik tab bagian profil. Kemudian nanti di bagian pojok kanan bawah itu ada tombol untuk melakukan validasi. Ketika Bapak dan Ibu klik tombol tersebut dan kemudian muncul pop-up bahwa uh, NIK Bapak dan Ibu sudah valid menjadi NPWP, maka di situ sudah ada keterangan bahwa untuk NIK sudah dapat atau sudah berfungsi menjadi NPWP. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, masih bersama dengan Wilda. Wilda, pertanyaan berikutnya, bagaimanakah progres integrasi NIK menjadi NPWP saat ini, yang dimana untuk aturan ini adalah berlaku untuk seluruh wajib pajak yang ada di Indonesia. Silakan, Wilda. Baik Bapak dan Ibu, jadi terkait dengan progres integrasi NIK menjadi NPWP saat ini, tertera di dalam siaran pers nomor 21 tahun 2024 yang diterbitkan per tanggal 30 Juni tahun 2024. Dalam siaran pers ini bisa dilihat bahwa sebagian besar NIK sudah dipadankan menjadi NPWP dan hanya tersisa 0,9% NIK NPWP yang masih harus dipadankan. Dan sesuai dengan siaran pers ini juga, terdapat wajib pajak yang NIK dan NPWP-nya dapat dipadankan oleh sistem. Jadi, bagi Bapak dan Ibu yang sebelumnya belum merasa melakukan pemadanan NPWP, mungkin dapat mengecek terlebih dahulu di akun DJP Bapak dan Ibu apakah NPWP Bapak dan Ibu sudah terintegrasi dengan NIK pada website DJP Online. Baik, terima kasih Wilda untuk penjelasannya, Bapak dan Ibu, bahwa untuk progres saat ini dari informasi yang terbit di tanggal 30 Juni 2024 bahwa sudah sebagian besar NIK sudah dipadankan menjadi MPWP dengan besaran 0,9% yang masih harus dipadankan. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu masih belum atau rekannya atau teman dekatnya yang masih belum melakukan pemadanan, silakan Bapak dan Ibu dapat melakukan pemadanannya di tadi yang sudah diinfokan melalui DJP online.pajak.go.id. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Wilda penjelasannya. Saya izin beralih ke rekan saya berikutnya, Garin. Halo Garin, selamat siang. Ya, selamat siang, Feby. Ya, baik.
Tadi sudah dijelaskan beberapa informasi dari Wilda, kemudian saya masih ada pertanyaan. Untuk Mas Garin, bagaimanakah cara mengetahui apakah NIK sudah tersinkronasi dengan Ya, NPWP? baik, terima Silakan. kasih Feby. Jadi Bapak dan Ibu, untuk kita bisa melakukan cek pemadanan NPWP atau NIK itu sudah atau belum, itu kita bisa lakukan dengan dua cara. Nah, untuk cara yang pertama, di sini kita dapat menggunakan IREK pajak. Caranya yaitu pertama buka halaman irek.pajak.go.id, kemudian isikan kategori dengan orang pribadi, dan masukkan NIK, nomor KK, serta kode CAPTCHA yang ditampilkan. Setelah itu, bisa klik cari, dan akan nampak informasi seperti pada gambar. Dapat dilihat bahwa ada informasi NPWP lama atau NPWP 15 digit, kemudian KPP tempat wajib pajak terdaftar, serta status validasi NPWP 16 digit, serta NPWP 16 digit. Apabila belum valid, maka dapat dilakukan validasi terlebih dahulu, yang salah satu caranya dapat dilakukan via DJP online yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Kemudian untuk cara yang kedua, kita bisa lihat di DJP online. Tetapi untuk bisa mengecek di DJP online ini, Bapak dan Ibu terlebih dahulu harus memiliki akun DJP online. Apabila sudah memiliki akun DJP online, maka Bapak dan Ibu bisa langsung login ke website DJP online. Kemudian pada halaman utama akan tampil profil, di mana di bagian profil ini akan tampak NPWP, baik NPWP 15 digit dan NPWP 16 digit dan NITKU. Kita juga bisa menampilkan kartu NPWP dengan format terbaru dengan mengklik tombol tampil. Format terbaru ini adalah format yang sudah terdapat NPWP 16 digit di bagian bawah daripada nomor NPWP lama atau NPWP 15 digit. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Garin untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu sudah dijelaskan oleh Garin bagaimana cara mengetahui NIK yang sudah tersinkronasi menjadi NPWP. Tadi eh, terdapat dua cara, mulai dari mengunjungi laman irek.pajak.go.id atau Bapak dan Ibu bisa melakukan pemeriksaan atau pengecekannya di DJP online. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, sebelum lanjut, mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, silahkan Bapak dan Ibu sudah dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chatroom. Nanti setiap pertanyaan kita akan kupas tuntas di sesi tanya jawab. Dan apabila di sesi tanya jawab terdapat pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang belum eh, terjawab, kami dengan senang hati akan kami layani pada one-on-one session yang waktunya nanti kita bisa eh, sepakati bersama. Baik, eh, pertanyaan berikutnya masih bersama dengan Garin. Garin, tadi sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa per 1 Juli 2024, DJP meluncurkan layanan perpajakan yang berbasis NIK sebagai NPWP, kemudian NPWP 16 digit, dan juga NITKU. Nah, bagaimanakah format NPWP pada layanan administrasi milik DJP saat ini, Garin? Ya, jadi mulai 1 Juli tahun 2024 ini DJP setelah secara resmi mengimplementasikan NPWP format 16 digit. Nah, format NPWP tersebut telah diakomodasi dalam berbagai layanan milik DJP, sehingga akan berdampak pada perubahan dokumen perpajakan yang telah diterbitkan. Lewat peraturan DJP, Direktur Jenderal Nomor Per 6 PJ 2024, DJP telah menjelaskan contoh perubahan format tersebut, yaitu dalam hal NPWP milik wajib pajak belum padan, cetakan formulir atau dokumen perpajakan akan menampilkan NPWP dengan format 15 digit, baik untuk NPWP pusat maupun NPWP cabang seperti pada layar. Berikutnya, dalam hal sistem DJP telah mengakomodasi NPWP format 16 digit, maka identitas wajib pajak dengan status NPWP pusat, WP badan maupun WP orang pribadi bukan penduduk akan tampil seperti pada layar. Pada bagian NPWP akan muncul NPWP 15 digit dan 16 digit. Selain itu juga akan ditampilkan NITKU. Nah,
Untuk format ini berbeda dengan format yang sebelumnya, di mana format NPWP baru atau NPWP 16 digit ini hanya terdiri dari angka dan tidak menggunakan tanda baca baik tanda titik maupun tanda strip. Kemudian, untuk wajib pajak yang sebelumnya menggunakan NPWP cabang, identitas dalam dokumen perpajakan akan ditampilkan seperti pada layar. Pada bagian NPWP akan ditampilkan NPWP 15 digit cabang dan 16 NPWP digit pusat. Pada bagian NITKU akan ditampilkan NITKU cabang. Seperti itu. Baik, terima kasih Garin untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu tadi sudah dijelaskan mengenai perubahan format ya, yang sebelumnya bagaimana, kemudian eh, penerapan barunya seperti apa. Tadi sudah dijelaskan baik dari sisi kantor pusat ataupun kantor cabang. Baik, pertanyaan berikutnya, Mas Garin. Adakah perbedaan, Mas, antara sebelum dan sesudah ketika adanya integrasi MPWP menjadi NIK menjadi MPWP ini, Mas? Silakan. Baik, jadi Bapak dan Ibu tentu ada perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya integrasi NPWP dan NIK ini. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan sebelum adanya pemadanan. Yang pertama, wajib pajak itu memerlukan nomor NPWP 15 digit dalam seluruh administrasi perpajakan. Kemudian wajib pajak juga harus melakukan pengajuan NPWP terlebih dahulu ke DJP atau KPP. Kemudian pemberi kerja pun juga harus menyimpan dua data berbeda untuk keperluan lapor pajak, yaitu NIK dan NPWP 15 digit. Dan kemudian yang terakhir yaitu adanya tarif 20% pajak lebih tinggi atas wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Sementara itu, sesudah adanya pemadanan, wajib pajak hanya perlu menggunakan NIK atau NPWP 16 dalam seluruh administrasi perpajakan. Kedepannya, wajib pajak pun tidak perlu lagi untuk melakukan pengajuan NPWP. Pemberi kerja tidak pemberi kerja hanya perlu menyimpan data NIK atau NPWP 16 digit untuk keperluan lapor pajak. Kemudian tidak ada lagi tarif 20% lebih tinggi bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP karena NPWP 16 itu sudah menggunakan NIK. Meskipun secara resmi peraturan ini belum dicabut oleh pemerintah. Dan untuk yang terakhir tidak ada lagi batasan apakah seseorang terdaftar sebagai wajib pajak atau bukan yang disesuaikan dengan persyaratan objektif. Ya, baik. Terima kasih Garin untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, sesuai yang ada pada PowerPoint bahwa terdapat perbedaan dari sebelum dan juga sesudah adanya pemadanan NIK menjadi NPWP. Nah, mungkin yang perlu digarisbawahi bahwasanya untuk saat ini dikarenakan seluruh wajib pajak sudah memiliki NIK, maka untuk di setelah pemadanan itu sudah tidak ada lagi tarif 20% lebih tinggi karena NIK yang sudah digunakan menjadi NPWP. Mungkin itu yang bisa digarisbawahi dari perbedaannya. Baik, sebelumnya terima kasih Garin untuk penjelasannya. Izinkan saya untuk beralih ke rekan saya berikutnya. Selamat siang, Rahmat. Selamat siang, Feby. Ya, Rahmat, saya terdapat pertanyaan berikutnya nih. Pertanyaannya dari penerapan NIK menjadi MPWP tentunya di sebelumnya bahwa ada kasus di mana bagi suami dan istri itu menggunakan satu MPWP. Nah, bagaimana penerapan bagi suami istri yang sebelumnya menggunakan MPWP yang digabung? Silakan, Rahmat. Baik, terima kasih, Feby. Jadi, Bapak dan Ibu, untuk suami istri yang sebelumnya kewajiban perpajakannya masih digabung, yaitu nomor pokok wajib pajaknya menggunakan nomor pokok wajib pajak sang suami, maka yang akan melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP 16 digit adalah sang suami saja. Dan perlu juga dipastikan pada akun DJP online sang suami yang berstatus sebagai kepala keluarga untuk mengisi dan melakukan validasi data istri dan anggota keluarga pada akun DJP online sang suami.
Jika NPWP suami sebagai kepala keluarga pada bagian data profil anggota keluarga statusnya sudah tervalidasi, maka anggota keluarga yang tercantum di daftar anggota keluarga DJP online suami akan tervalidasi juga. Sekian, Feby. Baik, terima kasih Rahmat untuk penjelasannya. Jadi seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Bagi Bapak dan Ibu yang sebelumnya MPWP-nya bergabung antara suami dan juga istri, maka tadi penerapannya untuk pemadanan itu hanya dilakukan oleh suami dan juga adanya pengisian atau melakukan validasi data istri dan anggota keluarga pada di DJP online. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, masih bersama dengan Rahmat. Untuk pertanyaan berikutnya, eh, tadi sebelumnya dijelaskan terdapat 7 layanan perpajakan yang sudah berbasis NIK sebagai MPWP, kemudian MPWP 16 digit dan juga NIKU. Nah, boleh Rahmat jelaskan apa 7 layanan yang sudah diluncurkan oleh DJP? Silakan. Ya, baik, terima kasih, Feby. Jadi, Bapak dan Ibu, sesuai dengan Per nomor 6 PJ 2024 pasal 2 ayat 2, dijelaskan bahwa mulai 1 Juli 2024, wajib pajak sudah bisa memanfaatkan layanan administrasi milik DJP dengan NPWP format 16 digit serta nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NITKU. Jadi yang dijelaskan pada Per nomor 6 PJ 2024 terdapat 7 layanan administrasi milik DJP yang sudah bisa dimanfaatkan dengan NPWP format 16 digit, yaitu layanan yang pertama adalah pendaftaran wajib pajak melalui e-registration. Layanan yang kedua adalah akun profil wajib pajak pada DJP online. Layanan yang ketiga adalah pasal 21 atau 26 pada menu e-Bupot 21 atau 26. Yang kelima adalah layanan penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Massa PPH Unifikasi atau kita bisa akses pada menu e-Bupot Unifikasi. Layanan yang keenam adalah penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Massa PPH pasal 21 atau pasal 26 untuk instansi pemerintah dan SPT Massa PPH Unifikasi instansi pemerintah yang kita bisa akses pada menu e-Bupot instansi pemerintah. Dan untuk layanan yang terakhir adalah pengajuan keberatan pada menu e-objection. Kemudian pada pengumuman nomor 23 PJ nomor 9 tahun 2024 yang diterbitkan per tanggal 20 Juli terdapat penambahan 7 layanan lagi untuk administrasi milik DJP yang sudah bisa dimanfaatkan dengan NPWP format 16 digit. Yaitu ketujuh layanan ini adalah yang pertama, servis API e-faktur eksternal atau antarmuka pemrograman aplikasi. Layanan yang kedua adalah PMSE eksternal yang bisa kita akses melalui digitaltax.pajak.go.id. Untuk layanan yang ketiga adalah e-faktur web dan desktop yang bisa kita akses melalui web efaktur.pajak.go.id. Untuk layanan yang keempat adalah SPT Massa PPN 1107 PUT yang bisa kita akses melalui SPT 1107 PUT.pajak.go.id. Untuk layanan yang kelima adalah portal registrasi dan monitoring e-faktur PJAP yang bisa kita akses melalui h2h efaktur.pajak.go.id pada menu e-fat portal. Layanan yang keenam adalah servis PJAP faktur API. Dan untuk layanan yang terakhir adalah Enova atau bisa kita akses melalui efaktur.pajak.go.id.
Selanjutnya, per 3 Agustus 2024 juga terdapat penambahan 9 layanan administrasi milik DJP yang sudah bisa dimanfaatkan dengan NPWP format 16 digit, yaitu yang pertama adalah VAT refund modal khusus, yang kedua adalah e-form OP dan e-form badan, yang ketiga adalah SPT masa PPS final, yang keempat adalah pelaporan investasi dealer utama, yang kelima adalah servis PJAP laporan PMSE atau API, layanan yang keenam adalah e-filing PJAP API, untuk layanan yang ketujuh web billing internet, layanan yang kedelapan adalah penyusutan dan amortisasi, dan layanan yang terakhir adalah pelaporan SPT biometrai. Sehingga per 3 Agustus 2024 sudah terdapat 23 layanan administrasi milik DJP yang sudah bisa dimanfaatkan dengan NPWP format 16 digit. Sekian Bapak dan Ibu untuk 23 layanan yang sudah dapat diakses di DJP online. Sekian Feby. Ya, baik. Terima kasih Rahmat untuk penjelasannya mengenai layanan apa saja yang sudah diluncurkan oleh DJP. Jadi, Bapak dan Ibu, bukan hanya 7 layanan, melainkan sudah 23 layanan per 3 Agustus ini, yang tadi sudah disebutkan oleh rekan saya Rahmat. Baik, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat room. Untuk pertanyaan terbanyak nanti kita akan bahas kupas tuntas di sesi tanya jawab. Baik, masih bersama dengan Rahmat. Jadi dari semua penjelasan sebelumnya, eh, tentunya adanya pro dan kontra baik dari segi karyawan maupun dari segi perusahaan. Nah, bolehkah Rahmat sampaikan atau Rahmat jelaskan dampak apa saja atau pro kontra dari sisi karyawan serta dari sisi perusahaan? Silakan Rahmat. Baik Feby. Jadi Bapak dan Ibu, bagi karyawan ada beberapa keunggulan atas perubahan ini, yaitu data yang lebih simpel karena hanya membutuhkan satu nomor, yang hal ini juga akan mempermudah kita dalam melakukan administrasi pajak, meminimalisir informasi ganda, format yang lebih sederhana karena hanya menggunakan angka tanpa tanda baca, dan juga karyawan tidak dikenakan tarif 20% lebih tinggi bagi karyawan yang tidak memiliki NPWP. Sedangkan kontra dari sisi wajib pajak pribadi, yaitu harus melakukan pemadanan NPWP dan NIK secara mandiri, kemudian atas perubahan menjadi NPWP 16 digit, wajib pajak juga harus melakukan pengkinian data kepada pihak yang melibatkan NPWP seperti layanan perbankan, yayasan, izin usaha, pencairan dana, dan juga layanan ekspor-impor, serta layanan atau lembaga lain yang memerlukan NPWP untuk prosesnya. Dari sudut pandang yang lain, yaitu sudut pandang perusahaan, adapun pro dari integrasi NPWP dan NIK ini, yaitu yang pertama adalah pemberi kerja hanya perlu menyimpan data NIK atau NPWP 16 digit jika seluruh karyawannya telah melakukan integrasi NIK menjadi NPWP. Yang kedua, yaitu dapat meningkatkan kredibilitas bisnis. Karena bagi bisnis, memiliki identitas seperti NPWP memberikan kepercayaan dan kredibilitas yang lebih tinggi dari pihak bank dan pelanggan. Hal ini karena memiliki NPWP menunjukkan bahwa bisnis tersebut sudah terdaftar secara resmi
dan mematuhi aturan perpajakan. Yang terakhir dari sisi perusahaan, yaitu dapat membantu pemerintah dalam pengumpulan pendapatan. Karena dengan membayar pajak secara tepat waktu, kita dapat membantu pemerintah dalam pengumpulan pendapatan. Hal ini akan berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah mendapatkan sumber daya untuk membiayai berbagai proyek dan program pembangunan. Sedangkan untuk kontra dari perubahan ini, yaitu perusahaan tidak bisa melaporkan bukti pemotongan pajak penghasilan jika masih terdapat karyawan yang belum melakukan pemadanan dan datanya tidak valid. Sekian Feby mengenai dampak dan dari penggabungan PWP dan NIK khususnya bagi karyawan dan perusahaan. Baik, terima kasih Rahmat untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu sudah disampaikan dan juga dijelaskan oleh rekan saya Rahmat mengenai pro serta juga kontra dari sisi karyawan dan juga perusahaan. Mungkin sebagai wajib pajak yang patuh akan peraturan, jadi sekali lagi kami mengingatkan juga kepada Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu yang belum melakukan pemadanan, bisa langsung melakukan pemadanan karena terdapat tenggat waktu yang tadi sudah disampaikan. Karena tadi sudah dijelaskan pro serta kontra mengenai apabila perusahaan atau karyawan itu tidak atau belum melakukan pemadanan. Baik. Nah, bicara soal melakukan pemadanan, pastinya akan ada dampak ketika wajib pajak belum melakukan pemadanan hingga waktu atau hingga batas yang telah ditentukan. Nah, Rahmat, apakah ada dampak atau konsekuensi bagi wajib pajak yang masih belum melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP? Silakan Rahmat. Ya, baik. Jadi, Bapak dan Ibu, terdapat konsekuensi jika seorang wajib pajak yang sudah memiliki NPWP sebelumnya tidak melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP hingga batas waktu yang telah ditentukan. Adapun dampak atau konsekuensi jika wajib pajak tidak memadankan NIK menjadi NPWP sampai batas waktu yang ditentukan, antara lain untuk konsekuensi yang pertama adalah wajib pajak tidak dapat mengakses layanan bayar pajak. Wajib pajak juga tidak dapat melakukan lapor pajak dan lainnya yang disediakan oleh DJP dan mitra resmi seperti Mitra Pajakku dan PT SPT. Untuk konsekuensi yang kedua, yaitu wajib pajak tidak dapat memanfaatkan implementasi Core Tax Administration System atau CTAS atau TAM, yaitu sistem ini penting untuk pengelolaan transaksi perpajakan. Dan untuk konsekuensi yang terakhir, yaitu wajib pajak tidak dapat mengakses layanan lain yang mensyaratkan NPWP, seperti pencairan dana pemerintah, layanan ekspor-impor, pendirian atau izin usaha, layanan perbankan, dan layanan administrasi pemerintah atau swasta lainnya yang mengharuskan NIK atau NPWP untuk prosesnya. Jadi sekian Bapak dan Ibu untuk dampak atau konsekuensi jika wajib pajak tidak memadankan NIK menjadi NPWP pada batas waktu yang telah ditentukan. Ya, baik. Terima kasih Rahmat untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu tadi sudah disebutkan beberapa hal apabila wajib pajak belum melakukan pemadanan atau integrasi NIK menjadi NPWP. Ya, Bapak dan Ibu, jelang saya minta rekan saya Garin untuk memberikan rangkuman ringkas dan kesimpulan atas diskusi kita pada hari ini. Namun saya izin sekali lagi mengingatkan kepada Bapak dan Ibu, tersisa waktu beberapa menit untuk Bapak dan Ibu menuliskan pertanyaan
pertanyaan terbanyak nanti akan kita prioritaskan pada saat di sesi tanya jawab untuk kita bedah bersama. Dan sekali lagi, Bapak dan Ibu, apabila terdapat pertanyaan yang belum berhasil terjawab, kami akan dengan senang hati melayani Bapak dan Ibu pada one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama. Baik, Garin, bisakah Garin berikan rangkuman serta kesimpulan atas diskusi kita mengenai integrasi NIK menjadi NPWP hari ini? Silakan. Ya, baik, Baby. Ya, jadi Bapak dan Ibu, saya akan sampaikan summary dari webinar session kita kali ini. Yang pertama, yaitu sudah terdapat 7 layanan administrasi yang dapat diakses menggunakan NIK, NPWP 16 digit, dan NITKU per 1 Juli 2024. Nah, per 3 Agustus ini, update-nya telah terdapat 23 layanan yang sudah bisa diakses menggunakan NPWP 16 digit. Selain dapat diakses dengan ketiga jenis nomor identitas di atas, 23 layanan tersebut juga masih bisa diakses dengan NPWP format lama, yaitu NPWP 15 digit. Dalam sistem administrasi lain selain 23 layanan tersebut belum siap digunakan untuk menyelenggarakan layanan dengan NPWP 16, NIK maupun NITKU, maka masih bisa menggunakan nomor pokok wajib pajak dengan format lama yaitu NPWP 15 digit dalam layanan administrasi yang memerlukan NPWP sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Bagi wajib pajak yang belum melakukan integrasi NIK menjadi NPWP sampai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu 31 Desember 2024, maka wajib pajak tidak dapat mengakses layanan perpajakan elektronik maupun layanan lain yang membutuhkan NPWP. Nah, dengan adanya integrasi NIK menjadi NPWP ini, maka diharapkan akan tercipta sebuah proses pembentukan data perpajakan yang otomatis dan berkesinambungan, serta dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan administrasi perpajakannya, menghindari adanya informasi ganda, serta optimalisasi penerimaan pajak. Ya, baik. Terima kasih Garin untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, itulah rangkuman yang bisa kami sampaikan mengenai diskusi webinar pada hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang masih mengikuti webinar kami hari ini. Saya izin menyampaikan beberapa informasi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi, dari informasi sebelumnya, Bapak dan Ibu, kami akan mengirimkan eh, sertifikat kepada Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti webinar kami sekurang-kurangnya 1 jam. Kemudian Bapak dan Ibu juga harus masuk ke dalam Gasi Payroll NHR Connect Forum yang Bapak dan Ibu bisa klik link registrasinya di PHRC subscription yang ada di layar. Kemudian menginformasikan juga bahwa kami terdapat webinar di bulan September, yaitu di 4 September, dan kita akan membahas mengenai pekerja harus tahu hak-hak pekerja yang mengalami PHK. Kemudian kami juga memiliki jadwal untuk melakukan demo pada produk kami yang dilakukan setiap hari Senin, ya dimulai dari jam 3 sampai jam 4 sore. Dan apabila Bapak dan Ibu ingin mengikuti jadwal tersebut, Bapak dan Ibu bisa mendaftarkan pada link di bawah. Kemudian apabila Bapak dan Ibu ingin informasi lebih lanjut atau ingin bertanya kepada kami, Bapak dan Ibu bisa langsung info ke marketing kontak. Bisa dari email, WhatsApp, dan juga website yang ada di layar. Itu saja yang informasi yang saya sampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Rekan saya Reni akan membacakan pertanyaan terpilih untuk kita bahas bersama. Silakan Reni.
Baik, terima kasih Feby atas tanya jawab di sesi dengan narasumber. Bapak dan Ibu, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Seperti yang kita lihat bersama, pada kolom chat sudah terdapat banyak pertanyaan. Sebelumnya kami ingin ucapkan juga terima kasih atas antusias Bapak dan Ibu dalam mengajukan pertanyaan pada webinar kami kali ini. Dan tentunya semua pertanyaan akan kami kupas tuntas pada webinar kali ini dan mohon izin kami untuk prioritaskan pertanyaan yang paling banyak ditanyakan untuk kami dahulukan jawab. Dan apabila terdapat pertanyaan yang tidak sempat kami jawab pada webinar kali ini, dengan senang hati akan kami jawab pada kesempatan one-on-one session di waktu terpisah yang dapat kita sepakati bersama. Baik, kita akan mulai membacakan pertanyaan pertama. Izin saya akan jawab pertanyaan dari Andika Helmi. Pertanyaannya adalah, halo Gasi Tim, untuk istri yang NPWP-nya gabung dengan suami, apakah saat ini sudah bisa melakukan login ke DJP online menggunakan NIK? Silakan teman-teman. Iya, baik Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak Andika atas pertanyaannya. Jadi sebelumnya untuk Bapak dan Ibu yang ingin melakukan login ke DJP online menggunakan NIK, Bapak dan Ibu harus terlebih dahulu melakukan proses pemadanan. Jika proses pemadanan sudah dilakukan dan statusnya valid, maka untuk selanjutnya dapat akses atau login ke dalam DJP menggunakan NIK Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Halo Reni, apakah suara saya terdengar Reni? Terdengar Arman? Ya, izin menambahkan ya dari jawaban yang Mbak Wilda sudah sampaikan. Jadi memang sebelumnya itu kan dari DJP itu kan ada wacana gitu ya Bapak dan Ibu untuk suami dan istri yang NPWP-nya itu dia digabung. Karena kan memang ada kebutuhan sebenarnya kan baik dari sisi suami ataupun dari istrinya untuk mengakses DJP online gitu ya. Kalau sebelumnya kalau misalkan dipisahkan artinya dia punya akses masing-masing ke DJP online yang tentunya itu tidak perlu repot-repot gitu ya karena tentunya tinggal menggunakan datanya masing-masing atau NPWP-nya masing-masing. Nah, dengan adanya integrasi NIK menjadi NPWP, itu kan saat ini memang untuk akses login ke DJP online buat suami dan istri yang NPWP-nya itu digabung, itu kan memang hanya dapat diakses menggunakan datanya suami gitu ya. Nah, sebelumnya itu DJP ada wacana untuk agar ketika menggunakan datanya istri atau NIK-nya istri itu juga bisa login juga gitu. Tapi memang sampai dengan update yang terakhir kemarin gitu ya Bapak dan Ibu, untuk di DJP online itu memang masih belum bisa untuk login menggunakan NIK istri gitu. Karena memang saya juga istri saya kebetulan NPWP-nya itu gabung dengan saya dan sampai dengan saat ini dicek juga masih belum bisa untuk login menggunakan NIK istri begitu. Jadi mungkin di update yang selanjutnya ya Bapak dan Ibu terkait dengan Cortex System mungkin nanti sudah bisa diakomodir. Tapi kalau sampai dengan saat ini memang masih belum bisa. Ya, silakan Reni. Baik, terima kasih Arman untuk tambahannya. Kita akan lanjutkan. Pertanyaan berikutnya dari Putri Metri. Pertanyaannya adalah, halo Gasi, apakah ada dampak apabila wajib pajak tidak memadankan NIK sebagai NPWP, seperti tidak bisa melaporkan pajak tahunannya? Silakan teman-teman bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Reni. Selamat siang Ibu Putri. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk jawabannya itu bagi Bapak dan Ibu yang telah memiliki NPWP sebelumnya namun tidak melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP hingga batas waktu yang telah ditentukan. Tentu ada beberapa konsekuensi yang akan diterima, yaitu seperti tidak dapat mengakses layanan bayar pajak, lapor pajak, dan lainnya yang disediakan oleh DJP, kemudian juga tidak dapat memanfaatkan implementasi Cortex Administration System atau CITES atau TAM. Sistem ini tentu saja penting untuk pengelolaan transaksi perpajakan. Dan juga yang terakhir, itu tidak dapat mengakses layanan lain yang mensyaratkan NPWP seperti pencairan dana pemerintah, layanan ekspor-impor, pendirian izin usaha, layanan perbankan, layanan administrasi pemerintah atau swasta lainnya yang mengharuskan NPWP. Seperti itu.
Baik, terima kasih Garin untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan ya dari penjelasan Garin bahwa ketika kita tidak melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP, tentunya kita tidak bisa mengakses layanan untuk pembayaran pajak, lapor pajak, dan layanan lainnya yang disediakan oleh salah satunya DJP online. Lalu juga ada beberapa layanan yang tidak bisa kita manfaatkan, contohnya dari pengimplementasian Cortex Administration System dan juga layanan lainnya yang mensyaratkan NPWP seperti adanya pencairan dana pemerintah, tadi dijelaskan juga layanan ekspor impor, lalu pendirian atau izin usaha dan layanan-layanan lainnya. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya dari Kenia. Pertanyaannya adalah NPWP 16 digit berlaku kapan? Silakan teman-teman. Iya, baik Bapak dan Ibu. Jadi terima kasih Ibu Kenny atas pertanyaannya. Jadi untuk NPWP 16 digit ini sudah berlaku sejak 1 Juli 2024. Namun sesuai dengan Per 06 PJ 2024 dan siaran pers nomor 21 tahun 2024, NPWP 15 digit saat ini masih bisa digunakan bersamaan dengan NPWP 16 digit hingga akhir tahun 2024 atau dapat dikatakan hingga 31 Desember 2024. Demikian Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Wilda untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu untuk NPWP 16 digit ini seperti yang Wilda katakan bahwa sudah berlaku sejak 1 Juli 2024. Namun pemerintah masih mengeluarkan pernyataan bahwa NPWP 15 digit masih bisa digunakan hingga akhir tahun 2024. Bisa juga kita mengartikan bahwa nanti di 1 Januari 2025 itu udah semuanya menggunakan NPWP 16 digit. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Gede. Pertanyaannya adalah, apakah NPWP 16 digit terdapat masa berlakunya? Silakan, teman-teman. Ya, terima kasih Bapak Gede atas pertanyaannya. Jadi, kartu NPWP itu sebenarnya tidak ada masa berlakunya atau berlaku seumur hidup. Tetapi dalam beberapa kondisi tertentu itu bisa menjadi nonaktif sehingga tidak dapat digunakan lagi. Nah, pada umumnya NPWP itu akan terjadi nonaktif karena dua hal, yaitu yang pertama karena dinyatakan non-efektif atau NE ataupun juga NPWP yang dihapuskan seperti itu. Baik, terima kasih Garin untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, NPWP 16 digit ini tidak terdapat masa berlakunya atau berlaku seumur hidup gitu. Namun memang ada beberapa kondisi yang menyebabkan NPWP ini menjadi nonaktif. Salah satunya tadi disebutkan oleh Garin, yaitu NPWP tersebut dinyatakan sebagai non-efektif dan adanya NPWP tersebut dihapuskan gitu oleh wajib pajak tersebut. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ardian. Pertanyaannya adalah, apakah NPWP 16 digit sudah dapat digunakan pada Ibu Pot untuk pelaporan pajak saat ini? Silakan, teman-teman. Ya, baik Bapak dan Ibu. Jadi saat ini NPWP 16 digit sudah dapat digunakan pada Ibu Pot untuk pelaporan pajak. Dengan cara Bapak dan Ibu bisa mengisikan nomor NIK pada kolom NIK dan juga isikan NIK pada kolom NPWP atau NIK yang ada pada uploader Ibu Pot. Demikian Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Wilda untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan ya bahwa NPWP 16 digit ini sudah dapat digunakan untuk proses pelaporan pajak pada layanan Ibu Pot. Dengan cara tadi seperti yang Wilda sampaikan, kita bisa mengisi nomor NIK pada kolom NIK atau pada kolom NPWP diisikan dengan NIK. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kami lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, kembali kami mengingatkan kepada Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu tuliskan pertanyaan pada kolom chat. Tentunya semakin banyak pertanyaan akan memudahkan kami untuk memahami penjelasan apa yang paling Bapak dan Ibu butuhkan pada webinar kami kali ini. Baik, kita akan lanjutkan. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Audi. Pertanyaannya adalah,
Jika seorang istri pada bulan Januari sampai Juni NPWP-nya masih digabungkan dengan suami, dan pada masa Juli suami sudah melakukan pemadanan NIK. Lalu bagaimana ketentuan pelaporan pajaknya? Silakan teman-teman. Ya, terima kasih Bapak Audi atas pertanyaannya. Jadi Bapak Audi, apabila suami telah melakukan pemadanan NIK dan NPWP-nya, serta telah memastikan bahwa sang istri telah terdaftar sebagai anggota keluarga pada DJP online, maka untuk pelaporan pajak berikutnya, istri sudah dapat menggunakan NIK, istri dapat menggunakan NIK milik suaminya untuk melakukan lapor pajak istri tersebut. Begitu, sekian Bapak Audi tanya. Baik, terima kasih Rahmat untuk penjelasannya. Jadi tadi case-nya adalah ketika bulan Januari sampai Juni, seorang istri NPWP-nya masih gabung dengan sang suami gitu. Lalu di masa Juli, suami sudah melakukan pemadanan NIK. Nah, di sini posisinya adalah bagaimana sang suami ini pelaporan pajaknya ketika sudah melakukan pemadanan. Jadi seperti yang disampaikan oleh Rahmat, nantinya setelah melakukan pemadanan, maka sang suami ini bisa menggunakan NIK suaminya. Dan untuk sang istri, untuk proses pelaporan pajaknya setelah dilakukan pemadanan, maka bisa menggunakan NIK sang istri seperti itu. Jadi NIK-nya setelah dilakukan pemadanan akan terpisah. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Bita. Pertanyaannya adalah, jika seorang karyawati pada bulan Januari sampai dengan Juni bekerja di PTA, untuk pelaporan pajak karyawati tersebut, pada PTA menggunakan NPWP milik suami, karena karyawati tersebut memiliki kewajiban perpajakannya digabung dengan suami. Kemudian, pada bulan Juli, karyawati tersebut pindah ke PTB dan memutuskan untuk melakukan kewajiban perpajakannya terpisah dari sang suami yang telah melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Sehingga pada PTB untuk karyawati tersebut, apakah PPh yang dipotong dari masa sebelumnya ketika masih bergabung dengan NPWP suami akan otomatis terekam atau terkalkulate? Silakan teman-teman penjelasannya. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Ibu Bita. Jadi, menurut informasi terakhir yang kami dapat dari Kring Pajak, seorang istri yang telah melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP, maka PPh yang dipotong ketika seorang istri masih bergabung dengan NPWP suami tidak akan otomatis terekam dan terkalkulat saat istri memakai NIK-nya sendiri. Sehingga untuk menghindari adanya kekurangan bayar pajak pada akhir tahun pajak, untuk karyawati tersebut disarankan agar penghasilan dan pajak karyawati tersebut pada PTA digabungkan dengan penghasilan dan pajak karyawati tersebut pada PTB pada saat karyawati tersebut pindah ke PTB. Sekian Ibu Bita. Baik, terima kasih Rahmat untuk penjelasannya. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Nia. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat validasi NPWP menjadi NIK tidak valid? Silakan teman-teman. Ya, baik Bapak dan Ibu. Jadi validasi NPWP menjadi NIK ini dapat menjadi gagal. Salah satu penyebabnya jika NPWP menjadi NIK ini gagal, jika pada data NIK dan kartu keluarga dari wajib pajak tersebut belum diperbaharui atau belum sinkron. Demikian Bapak dan Ibu.
Baik, terima kasih Wilda untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dalam hal ketika melakukan validasi NPWP menjadi NIK ini tidak valid, salah satunya adalah adanya NIK dan kartu keluarga yang belum diperbaharui atau belum disinkron antara DJP online dan juga sistem dari Dukcapil. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Calvin. Pertanyaannya adalah, apakah dengan integrasi NIK menjadi NPWP, lalu setiap orang otomatis akan kena pajak? Silakan, teman-teman. Ya, terima kasih Reni. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Kelvin terkait dengan integrasi NIK atau NPWP, apakah otomatis akan kena pajak? Untuk jawabannya, pajak itu akan dikenakan apabila seseorang atau badan telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak, baik pribadi maupun badan, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, serta menerima objek pajak seperti penghasilan, di mana penghasilan itu perhitungan pajaknya akan mengikuti PPh 21, seperti itu kurang lebihnya. Baik, terima kasih Garin untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dalam hal integrasi NIK menjadi NPWP ini tidak serta-merta gitu ya. Jadi setiap orang akan kena pajak, dilihat lagi dari orang tersebut gitu ya, apakah memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Baik, pertanyaan berikutnya dari Nanda. Pertanyaannya adalah, apakah NPWP non-efektif juga harus melakukan pemadanan NIK? Silakan teman-teman. Ya, baik, terima kasih Bapak Nanda atas pertanyaannya. Jadi, wajib pajak non-efektif juga tetap diminta melakukan pemadanan NIK dan NPWP karena ada kemungkinan mereka akan menggunakan NPWP-nya kembali sehingga diperlukannya untuk pemadanan NIK dan NPWP agar tetap dapat menggunakan layanan administrasi perpajakan jika suatu saat diperlukan. Sekian Bapak Nanda. Baik, terima kasih Rahmat untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu untuk pemadanan ini tidak hanya dilakukan oleh wajib pajak dengan status NPWP-nya aktif ya Bapak dan Ibu, seperti yang Rahmat sampaikan bahwa untuk wajib pajak dengan NPWP non-efektif pun harus melakukan pemadanan NIK karena dikhawatirkan gitu ya nanti suatu saat diperlukan lagi untuk penggunaan NPWP, maka wajib pajak tersebut masih bisa tetap menggunakan untuk layanan administrasi perpajakannya. Baik, saya akan lanjutkan. Pertanyaan berikutnya dari Winda Kurniawan. Pertanyaannya adalah, siang nggak sih? Untuk NPWP istri yang gabung dengan suami, apakah pelaporan pajaknya menggunakan NIK suami? Jika iya, apakah di 1721 A1-nya akan muncul nama suami? Silakan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, untuk data yang diinput dalam 1721 atau pelaporan pajak bulanan adalah dengan NIK istri. Sehingga pada namanya akan muncul nama istri. Kemudian, jika NPWP suami digabung dengan istri, maka yang wajib melakukan pelaporan pajak tahunan adalah sang suami. Kemudian, untuk data penghasilan yang didapatkan oleh sang istri dapat diinput sesuai dengan data penghasilan yang diterima dalam tahun berjalan. Jika penghasilan didapatkan dari satu pemberi kerja saja, maka nanti di dalam formulir 1770 atau 1770S dapat dimasukkan dalam kategori penghasilan yang sudah dipotong pajak final pada row penghasilan istri dan satu pemberi kerja. Sekian Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Rahmat untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu tadi dijelaskan ya oleh Rahmat bahwa untuk pelaporan pajak bulanan gitu ya, ketika yang diinput adalah NIK istri, sehingga nanti nama yang akan muncul pada bukti potongnya adalah NIK istri. Dan jika NPWP-nya digabung,
antara suami dan istri. Untuk pelaporan pajak tahunannya adalah sang suami, dan nantinya untuk penghasilan istri ini akan dikenakan sebagai PPh final dan akan masuk pada row penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Baik, sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, kembali kami mengingatkan kepada Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu tuliskan pertanyaan pada kolom chat. Tentunya semua pertanyaan akan kami kupas tuntas pada webinar kali ini. Namun, apabila terdapat pertanyaan yang tidak sempat kami jawab, dengan senang hati akan kami jawab pada kesempatan one-on-one session di waktu terpisah yang dapat kita sepakati bersama. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Samsi. Pertanyaannya adalah, apakah wajib pajak perlu melakukan registrasi ulang setelah integrasi NIK dengan NPWP? Silakan, teman-teman. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Samsi. Setelah integrasi NIK dengan NPWP ini, wajib pajak tidak perlu melakukan registrasi NPWP ulang karena integrasi ini bertujuan untuk menyederhanakan dan memperbarui sistem administrasi perpajakan dengan menggunakan NIK sebagai nomor identifikasi wajib pajak. Nah, namun demikian, wajib pajak tetap diharapkan untuk memastikan bahwa data mereka dalam sistem perpajakan sudah terlalu update. Jika terdapat perubahan data pribadi seperti nomor telepon, email, dan data penting lainnya, maka wajib pajak harus melakukan pembaharuan atau melapor kepada kantor pajak setempat. Lalu, baik untuk memeriksa informasi terbaru dari DJP atau berkonsultasi dengan petugas pajak untuk memastikan tidak ada langkah-langkah tambahan yang perlunya diambil. Seperti itu. Baik, terima kasih Garin untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu seperti yang Garin sampaikan bahwa ketika kita sudah melakukan integrasi antara NIK dengan NPWP, maka kita tidak perlu melakukan registrasi ulang. Namun kita perlu memastikan gitu ya bahwa data kita di dalam sistem perpajakan ini adalah sudah benar dan merupakan data terkini gitu ya, sudah terupdate. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Taufik. Pertanyaannya adalah, bagaimana integrasi NIK dengan NPWP mempengaruhi proses pengawasan dan audit pajak? Silakan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Bapak Taufik atas pertanyaannya. Jadi, integrasi NIK dengan NPWP ini memiliki dampak signifikan terhadap proses pengawasan dan audit pajak. Dan ada beberapa pengaruhnya, yaitu pengaruh yang pertama adalah peningkatan akurasi data. Ini integrasi NIK dengan PWP memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi wajib pajak secara lebih akurat. Dengan NIK sebagai identifikasi pribadi yang unik, data wajib pajak menjadi lebih terhubung dan mudah dilacak, mengurangi resiko adanya kesalahan identifikasi atau data ganda. Untuk pengaruh yang kedua adalah pengawasan yang dilakukan lebih efisien. Karena dengan adanya integrasi ini, data wajib pajak bisa lebih mudah diakses dan dianalisa. Ini mempermudah otoritas pajak dalam memantau kepatuhan pajak, mengevaluasi laporan pajak, dan mendeteksi potensi ketidaksesuaian atau pelanggaran dengan lebih cepat. Untuk pengaruh yang ketiga adalah audit yang lebih tepat sasaran karena integrasi ini memungkinkan otoritas pajak untuk melakukan audit yang lebih efektif. Dengan informasi yang lebih lengkap dan terintegrasi, mereka bisa memfokuskan audit pada kasus-kasus yang dianggap beresiko tinggi dan juga tidak sesuai dengan profil wajib pajak yang diharapkan. Untuk pengaruh yang keempat adalah kualitas pelayanan yang lebih baik, karena dengan sistem yang terintegrasi, wajib pajak juga mendapatkan kemudahan dalam hal administrasi pajak. Contohnya seperti pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak.
Ini dapat mengurangi beban administrasi dan meningkatkan kepatuhan sukarela. Dan untuk pengaruh yang terakhir adalah pencegahan penipuan dan penghindaran pajak. Ini karena integrasi NIK dengan NPWP dapat membantu mengurangi kasus penipuan pajak dan penghindaran pajak atau tax evasion. Dengan data yang terhubung, sulit bagi wajib pajak untuk mengaku sebagai entitas berbeda atau untuk menyembunyikan informasi penting. Jadi sekian Bapak dan Ibu beberapa pengaruh utama bagaimana integrasi NIK dengan NPWP mempengaruhi proses pengawasan dan audit pajak. Baik, terima kasih Rahmat untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu tadi sudah dijelaskan gitu ya sama Rahmat secara jelas bahwa untuk proses integrasi NIK dengan NPWP ini memiliki dampak yang signifikan dari peningkatan akurasi data, pengawasannya tentunya harus lebih efisien, lalu adanya audit yang lebih tepat sasaran, kualitas pelayanan yang lebih baik, dan pencegahan penipuan dan penghindaran pajak. Baik, berikutnya pertanyaan dari Reza. Pertanyaannya adalah, bagaimana integrasi NIK sebagai NPWP mempengaruhi proses administrasi pelaporan dan pemotongan PPh Pasal 21 oleh perusahaan? Baik, silakan teman-teman. Iya, baik Bapak dan Ibu. Jadi integrasi nomor induk kependudukan atau NIK sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP di Indonesia memiliki beberapa dampak yang signifikan terhadap proses administrasi pelaporan dan juga pemotongan pajak penghasilan oleh perusahaan. Seperti adanya kemudahan administrasi. Integrasi ini dapat memudahkan proses administrasi baik bagi perusahaan maupun karyawan karena menggunakan satu nomor identifikasi untuk keperluan perpajakan dan juga kependudukan. Ini mengurangi kerumitan administratif dan potensi kesalahan yang mungkin terjadi jika harus mengelola dua nomor identifikasi yang berbeda. Kemudian ada juga peningkatan kepatuhan pajak. Dengan menggunakan NIK sebagai NPWP, pemerintah dapat lebih mudah melacak dan memastikan kepatuhan pajak individu. Data kependudukan yang lebih lengkap dan terintegrasi membantu otoritas pajak dalam memverifikasi informasi dan mengurangi potensi kecurangan atau ketidakpatuhan. Kemudian juga terdapat efisiensi dalam pelaporan pajak. Perusahaan dapat lebih efisien dalam melakukan pelaporan PPh Pasal 21 karena data karyawan yang diperlukan sudah terintegrasi dalam sistem kependudukan. Ini mempercepat proses pelaporan dan dapat mengurangi beban administrasi. Kemudian terdapat juga penyederhanaan proses pemotongan pajak. Dengan adanya integrasi ini, proses pemotongan pajak oleh perusahaan menjadi lebih sederhana karena semua informasi yang diperlukan sudah tersedia dalam satu sistem. Ini juga dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pemotongan pajak dan perhitungannya menjadi lebih akurat. Kemudian juga terdapat penggunaan data yang lebih akurat. Integrasi ini memudahkan pengguna data yang lebih akurat untuk perhitungan pajak. Informasi pendapatan dan data lainnya dapat diperoleh dengan lebih aman, lebih mudah dan akurat dari sistem yang terintegrasi, memastikan bahwa pajak yang dipotong sesuai dengan penghasilan yang sebenarnya. Kemudian juga terdapat dampak pada sistem IT perusahaan. Perusahaan mungkin perlu menyesuaikan sistem IT mereka untuk mengintegrasi ini. Meskipun awalnya bisa membutuhkan investasi waktu dan sumber daya, dalam jangka panjang ini akan menghemat waktu dan biaya operasional. Kemudian juga terdapat pengawasan dan pengendalian yang lebih baik. Integrasi ini dapat membantu otoritas pajak dalam melakukan pengawasan dan pengendalian yang lebih baik terhadap pelaporan pajak oleh perusahaan. Data yang terintegrasi memudahkan proses audit dan identifikasi ketidakpatuhan. Secara keseluruhan, integrasi NIK sebagai NPWP ini bertujuan untuk menyederhanakan dan meningkatkan efisiensi sistem perpajakan di Indonesia, baik dari sisi wajib pajak, individu dan perusahaan, maupun dari sisi pemerintah. Demikian, Bapak dan Ibu.
Baik, terima kasih Wilda untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu tadi dijelaskan secara detail juga ya oleh Wilda bahwa dari proses administrasi pelaporan dan pemotongan PPh pasal 21 ya gitu ya yang dilakukan oleh perusahaan ini berdampak juga signifikan dari tentunya dari proses administrasinya jadi lebih mudah gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi perusahaan hanya menyimpan satu nomor identifikasi untuk keperluan perpajakan dan kependudukan. Lalu juga dari sisi perusahaan juga meningkatkan kepatuhan pajak, lalu efisiensi dalam proses pelaporan, penyederhanaan proses pemotongan pajak, lalu penggunaan data lebih akurat dan berdampak sistem di IT perusahaan masing-masing dan tentunya pengawasan dan pengendaliannya jadi lebih baik lagi. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Lina. Pertanyaannya adalah, bagaimana penerapan penggunaan NIK bagi karyawan yang sebelumnya sudah melakukan pelaporan pajak menggunakan NPWP pada masa pajak Januari sampai dengan Juni 2024. Apakah ketika di akhir tahun akan menggabungkan yang telah dilaporkan menggunakan NPWP dan NIK? Jadi pertanyaannya ketika di bulan Juli gitu ya karena sudah menggunakan NIK, pelaporannya menggunakan NIK. Lalu apakah di akhir tahun nanti akan digabungkan gitu untuk penghasilan yang telah dilaporkannya? Silakan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Ibu Lina. Jadi, jika terdapat karyawan yang sebelumnya sudah melakukan pelaporan pajak menggunakan NPWP pada masa pajak Januari sampai dengan Juni 2024, dan ketika di bulan Julinya pelaporan pajaknya sudah menggunakan NPWP 16 digit, maka ketika akhir tahun pajak yang telah dilaporkan pada bulan Januari sampai dengan Juni 2024 belum dapat tergabung dengan pajak yang dilaporkan dengan menggunakan NPWP 16 digit dari Juli sampai dengan Desember. Sehingga saran dari pihak pajak di akhir tahun nanti perusahaan harus melakukan input manual pada PPh yang telah dipotong pada bulan sebelumnya di website Ibupot ketika melakukan pelaporan pajak karyawan perusahaan tersebut. Sekian Ibu Lina. Baik, terima kasih Rahmat untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan ya dari penjelasan Rahmat bahwa ketika karyawan dari bulan Januari sampai Juni menggunakan NPWP untuk proses pelaporan perpajakannya, kemudian di Juli menggunakan NIK, maka itu tidak akan otomatis terakumulasi karena masih ada perlu input yang dilakukan oleh pemberi kerja atau perusahaan untuk melakukan input manual pajak penghasilan yang telah dipotong di bulan sebelumnya pada website Ibupot. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Ogi. Pertanyaannya adalah, apa manfaat langsung yang akan dirasakan karyawan dari penggunaan NIK sebagai NPWP dalam pelaporan dan pemotongan PPh pasal 21 ini? Silakan teman-teman. Terima kasih Reni. Terima kasih Bapak Ogi atas pertanyaannya. Jadi manfaat langsung yang dapat dirasakan karyawan dari adanya penggunaan NIK ini sebagai nomor wajib pajak dalam pelaporan dan pemotongan PPh pasal 21, yaitu yang pertama tentu adanya kemudahan administrasi karena karyawan tidak perlu lagi mendaftar dan mengurus NPWP secara terpisah karena nantinya NIK akan berfungsi sebagai NPWP dan juga mengurangi duplikasi data dan potensi kesalahan dalam administrasi perpajakan. Kemudian simplifikasi proses pelaporan, di mana mempermudah dan mempercepat proses pelaporan pajak karena datanya sudah terintegrasi, dan pengarsipan dan pencatatan yang lebih sederhana karena hanya menggunakan satu nomor identitas untuk berbagai keperluan. Kemudian juga penghematan waktu dan biaya, di mana akan mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengurus dan memperbaharui dokumen perpajakan, serta mengurangi biaya administrasi yang mungkin timbul dari pengurusan dokumen yang terpisah.
Kemudian ada juga transparansi dan kepatuhan pajak, di mana dengan sistem yang terintegrasi, pemantauan dan pengawasan kepatuhan pajak lebih mudah dilakukan. Juga mengurangi peluang untuk melakukan penghindaran pajak karena semua data terintegrasi dalam satu sistem. Kemudian untuk yang terakhir yaitu dari segi kenyamanan dan efisiensi, di mana hal ini meminimalisir kerumitan dalam pengurusan pajak sehingga karyawan bisa lebih fokus pada pekerjaan dan produktivitas, serta informasi perpajakan lebih mudah diakses dan dikelola baik oleh karyawan maupun oleh pemberi kerja ataupun perusahaan. Nah, dengan demikian penggunaan NIK sebagai NPWP diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan, serta memberikan manfaat langsung bagi karyawan dalam bentuk kemudahan dan kenyamanan. Seperti itu. Baik, terima kasih Garin untuk penjelasannya. Berikutnya pertanyaan kembali dari Andika Helmi. Pertanyaannya adalah, halo Gasi Tim, untuk istri yang NPWP-nya digabung dengan suami, istrinya sebagai penanda tangan pajak. Ketika kita melakukan pelaporan menggunakan NPWP yang muncul nama sang suami sebagai penanda tangan pajak, apakah hal tersebut bisa bermasalah di kemudian hari? Silakan teman-teman. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Andika Helmi. Jadi, hal ini tentunya bisa menjadi pertanyaan dari pihak pajak. Karena secara kepegawaian, sebenarnya suami tidak ada di dalam daftar karyawan di perusahaan tersebut. Namun, namanya tercantum sebagai penanda tangan. Namun, hal tersebut tentunya dapat dijelaskan jika memang terdapat pertanyaan dari pajak. Karena mungkin kurangnya sosialisasi dari pajak pada saat perpindahan dari NPWP ke NIK. Namun, yang perlu diperhatikan untuk selanjutnya dapat diubah menggunakan NIK sang istri tersebut. Sekian Bapak Andika Helmi. Baik, terima kasih Rahmat untuk penjelasannya. Berikutnya pertanyaan dari Ruli. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memastikan pembaharuan data informasi perpajakan pada sistem perpajakan kita? Silakan teman-teman. Ya, jadi Bapak dan Ibu, apabila wajib pajak ingin memastikan pembaharuan data informasi perpajakan pada sistem perpajakan kita, maka dapat melakukan pembaruan pada situs DJP online dengan cara yang pertama, kita dapat mengunjungi situs resmi Direktorat Jenderal Pajak di djponline.pajak.go.id. Kemudian kita bisa masuk ke akun DJP online dengan memasukkan NPWP atau NIK dan password serta kode captcha yang tersedia. Setelah berhasil login, kita bisa memilih menu profil untuk melihat dan memperbarui data pribadi kita. Dan kemudian pada bagian profil, kita dapat memperbarui data dengan memasukkan NIK yang valid. Pastikan data lainnya seperti alamat, email, dan nomor telepon juga sudah benar dan terbaru. Lalu setelah memperbarui data, sistem DJP akan melakukan verifikasi. Dan kemudian setelah verifikasi berhasil dilakukan, kita akan menerima konfirmasi bahwa NIK telah terdaftar sebagai NPWP. Sekian Bapak Ruli. Baik, terima kasih Rahmat untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu untuk memastikan pembaharuan data gitu ya, seperti yang Rahmat jelaskan bahwa kita bisa mengunjungi situs DJP online dengan login ke dalam akun DJP online. Tentunya kita harus menginput NPWP atau NIK, password, serta kode CAPTCHA. Kemudian kita masuk ke menu profile. Dan nanti di situ kita bisa menginput contohnya seperti alamat, email, atau nomor telepon jika ada perubahan. Setelah itu baru sistem akan melakukan verifikasi. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Rizky. Pertanyaannya adalah
Apa yang terjadi jika tidak melakukan atau memadankan NIK dan NPWP hingga sekarang? Ini tadi sudah sama ya dengan pertanyaan sebelumnya. Tadi pertanyaan dari ini Ibu Putri Metri ya tadi sebelumnya. Jadi bisa kita lewatkan karena jawabannya sama. Tentunya tidak bisa mengakses layanan yang mensyaratkan NPWP. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya dari dia. Pertanyaannya adalah, untuk bukti potong 1721A1, apakah informasi NPWP menggunakan NIK atau masih menggunakan informasi nomor NPWP sebelumnya atau NPWP 15 digit? Silakan, teman-teman. Iya, baik Bapak dan Ibu. Jadi, jika Bapak dan Ibu melakukan pelaporan pajaknya menggunakan NPWP 16 digit atau NIK, maka informasi pada bukti potong 1721A1 pada kolom NPWP-nya tidak akan terisi. Namun yang akan terisi adalah informasi nomor NPWP 16 digit atau NIK pada kolom NIK. Demikian Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Wilda untuk penjelasannya. Untuk selanjutnya, ini pertanyaan dari Niki. Pertanyaannya adalah, apakah benar saat ini bukti potong bulanan dan tahunan yang sudah disubmit oleh perusahaan akan dapat real time dilihat oleh karyawan di DJP online pribadi masing-masing? Silakan, teman-teman. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu, jawabannya adalah benar. Untuk saat ini, bukti potong bulanan dan tahunan yang sudah disubmit oleh perusahaan akan dapat real time dilihat oleh karyawan pada DJP online orang pribadi karyawan masing-masing. Jadi demikian Ibu Niki. Baik, terima kasih Rahmat untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu seperti yang disampaikan Rahmat bahwa untuk bukti potong bulanan dan tahunan ini sudah real time ya. Jadi karyawan dapat bisa langsung melihat pada akun DJP online masing-masing. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Rana. Pertanyaannya adalah, untuk karyawan ekspatriat, bagaimanakah cara mengetahui NPWP 16 digit yang digunakan? Silakan, teman-teman. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, untuk karyawan ekspatriat, NPWP 16 digitnya dapat merujuk NPWP 15 digit yang telah dimiliki sebelumnya dan ditambahkan angka 0 pada bagian depan dari NPWP 15 digit tersebut. Apabila karyawan tersebut belum memiliki NPWP, maka dapat menggunakan surat keterangan tempat tinggal atau SKTT bagi karyawan asing. SKTT ini dapat didapatkan dengan cara datang langsung ke kantor Dukcapil untuk pengurusannya. Dan SKTT tersebut berisikan data bagi karyawan atau orang asing yang dapat digunakan sebagai identitas wajib pajak karyawan asing. Seperti itu. Baik, terima kasih Garin untuk penjelasannya. Jadi untuk ekspatriat ini, Bapak dan Ibu seperti yang disampaikan oleh Garin, ini dapat menggunakan NPWP 15 digit dengan tambahan angka 0 di depan NPWP 15 digit tersebut. Namun apabila ekspatriat tersebut belum memiliki NPWP, maka dapat menggunakan surat keterangan tempat tinggal atau SKTT yang dikeluarkan langsung oleh Dukcapil, dan untuk pengurusannya karyawan ekspatriat tersebut dapat mendatangi kantor Dukcapil. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Desi. Pertanyaannya adalah, dengan berlakunya NIK sebagai NPWP, apabila terdapat perubahan alamat wajib pajak tidak perlu mengajukan perubahan data ke KPP. Silakan, teman-teman. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Desi. Jadi, sesuai dengan informasi terkini yang kami dapatkan dari DJP, apabila memang ada perubahan alamat wajib pajak, itu tetap perlu melakukan perubahan ke KPP, karena
DJP untuk saat ini hanya melakukan validasi NIK dan NPWP hanya pada bagian nama dan nomor NPWP saja. Jadi alamat tidak masuk dalam integrasi NIK dan NPWP ini, sehingga apabila ada perubahan alamat maka harus melakukan pengajuan atau permohonan perpindahan alamat kepada KPP, baik KPP alamat yang saat ini maupun alamat yang dituju, seperti itu. Baik, terima kasih Garin untuk penjelasannya. Berikutnya mungkin jadi pertanyaan terakhir Bapak dan Ibu dari Anissa Nuraini. Pertanyaannya adalah, halo Gasi, untuk penginputan bukti potong karyawan di DJP, apakah masih dapat menggunakan NPWP sampai dengan bulan Desember? Silakan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Anissa Nuraini. Jadi untuk saat ini, untuk penginputan bukti potong karyawan di DJP itu masih bisa menggunakan NPWP untuk uploadernya. Jadi untuk pelaporan pajak menggunakan NPWP sampai bulan Desember 2024 masih dapat menggunakan NPWP. Dan karena di penjelasan tadi itu mungkin ini ya, untuk di bulan per Juli ini sampai dengan Desember itu masih bisa untuk penguploadan bukti potongnya menggunakan PWP 15 digit. Sekian Ibu Anissa Nuraini. Ya, menambahkan Reni ya atas jawaban yang tadi Rahmat sampaikan. Jadi ini sebenarnya mungkin update terbaru gitu ya dari proses integrasi NIK NPWP jadi NIK gitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi kan memang yang terbaru dari DJP itu sudah menerbitkan Per nomor 6 PJ 2024, di mana memang update-nya salah satunya untuk NIK 16 digit itu udah resmi digunakan gitu ya Bapak dan Ibu. Dan batas terakhir gitu ya, batas waktu terakhir, kalau sebelumnya itu kan masih wacana sebenarnya gitu ya, informasinya sampai bulan Juli ini aja nih buat dapat digunakan untuk NPWP-nya. Cuma memang itu tidak resmi gitu ya secara peraturannya, dan setelah dengan terbitnya Per 6 PJ 2024 ini 2024 itu memang sudah resmi bahwa untuk per tahun 2025 nanti di Januari itu kita udah pakai semuanya itu udah pakai yang 16 digit ya Bapak dan Ibu. Jadi memang untuk petugas perusahaan tentunya ini jadi tugas yang cukup berat ya, karena memang mungkin buat yang selama ini masih menggunakan NPWP format lama gitu kan, kemudian belum memiliki dokumen dari karyawan dengan data NIK yang terbarunya, itu Bapak dan Ibu harus make sure gitu ya, harus kejar ke karyawan, karena nanti implikasinya ketika memang sampai dengan Januari 2025 datanya belum lengkap, yang repot tentunya dari sisi perusahaannya, karena memang ketika pembayaran sudah dilakukan, pemotongan pajaknya secara payroll yang mungkin sudah dipotong gitu ya, tapi secara administrasi pelaporan pajaknya dari sisi perusahaan jadi tidak bisa dijalankan. Karena memang kan kita harus input NIK-nya karyawan gitu kan pada saat laporan. Nah, kalau datanya nggak ada atau tidak valid, nah itu repotnya di sisi perusahaan jadinya tidak bisa lapor. Nah, itu yang tentunya perlu diperhatikan Bapak dan Ibu, masih ada waktu gitu ya dari bulan Agustus ini sampai dengan bulan Desember untuk kejar karyawan dan memastikan bahwa validasinya sudah dilakukan, sudah valid datanya, dan juga data NIK yang sebelumnya tidak ada itu sudah dikolek dari sisi karyawan. Itu mungkin tambahannya, Reni, silakan. Baik, terima kasih Arman untuk tambahan yang diberikan. Bapak dan Ibu, dikarenakan keterbatasan waktu, mungkin bisa kita cukupkan untuk webinar hari ini. Namun apabila masih terdapat pertanyaan, Bapak dan Ibu masih bisa tuliskan di kolom chat dan akan kami bahas di sesi one-on-one session di waktu terpisah yang dapat kita sepakati bersama. Baik, akan saya kembalikan ke rekan saya Feby untuk menutup webinar kali ini. Silakan Feby. Baik, terima kasih Reni yang telah membawakan sesi tanya jawab. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan Bapak Ibu yang hadir pada webinar hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, usai sudah webinar Gasi berbagi tips and trik penggajian pada hari ini, berharap bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Izinkan kami sampaikan bahwa kami akan mengirimkan link materi serta rekaman webinar pada hari ini yang dapat Bapak dan Ibu akses di website kami. Lalu kami mohon kepada Bapak dan Ibu yang berkenan untuk mengisikan post survei setelah meninggalkan Zoom webinar ini, terutama untuk kami menjadi lebih paham gitu ya Bapak dan Ibu,
bagaimana kami dapat menyelenggarakan webinar yang lebih baik tentunya. Karena memang kami berencana menjalankan webinar Gasi berbagi pengetahuan penggajian ini secara berkala. Dan kami akan menjadi lebih paham topik penggajian apa yang paling relevan bagi Bapak dan Ibu. Mohon juga kami menyampaikan kepada bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan dan atau membutuhkan layanan kami, silahkan hubungi Gasi dan dengan amat senang hati akan kami layani. Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih sekali lagi telah berkenan hadir dan sampai bertemu di Gasi webinar berikutnya. Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri webinar hari ini. Semoga acaranya berkesan. Selamat siang.
selamat sore Bapak